Oke. Hello Brovers, di video kali ini agak beda nih, tapi ini masih ada buntutnya sama High and Low The Wars yang pertama dan yang The Wars X Cross. Film ini menjadi penghubung antara universe High and Low dan juga Cross. Bahkan pada film ini ada petunjuk besar mengenai Toa Rusi. Filmnya berjudul DTC From High and Low. DTC sendiri singkatan dari Dan Tetsu Chiharu. Nah, mereka bertiga ini bakalan touring kayak anak-anak motor lainnya gitu. Sekarang gue bakal bawain alur ceritanya sekaligus nge-breakdown easter egg soal kota Toa Rusinya. Tanpa berlama-lama lagi, Iguzo, welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan penjelasan soal perselisihan Sword dengan Kuryu Group. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu Dan Tetsu Chiharu. Mereka merupakan membernya Cobra waktu di Sano Rengokai. Namun pada subtitlenya sih ditulisnya bahwa DTC ini kelompok baru. Mungkin emang mereka ini masih temenan sama Sano, tapi misah aja dan buat kelompok sendiri aja gitu. Kemudian kita diperlihatkan Dan Tetsu Chiharu yang menghadiri sebuah acara formal. Mereka sudah tampil rapi, tidak seperti biasanya yang urak-urakan. Di sini mereka sempat membahas Cobra yang tidak hadir, dikarenakan ada urusan lain. Dimulailah acara mereka yang dibarengin dengan munculnya logo DTC From High and Low. Kemudian terjadi flashback beberapa minggu sebelum acara tadi. Kita diperlihatkan si Dan Tetsu Chiharu yang memutuskan untuk sauna dulu cuy, biar makin chill karena dari kemarin-kemarin itu mereka perang mulu kan, pukul-pukulan sama Kuryu Group. Nah, mumpung sekarang mereka itu sudah senggang, setidaknya mereka harus refreshing dulu. Di sisi dekat mereka ada 2 orang pria yang saling bicara soal kehidupan berkeluarga gitulah ya. Dimana setelah melewati umur 30 tahun mereka tuh kayak ngomong kemudian punya anak dan cicilan rumah. Nah, makanya tidak akan ada lagi kesempatan untuk keluar dari pekerjaan mereka karena mereka kestak dari pekerjaan mereka gitu. Mereka merasa bahwa sepertinya menjelang umur 30 tahunan mereka tuh harus happy-happy dulu, jangan mikirin duit mulu karena mereka kudu refreshing lah gitu kan. Mungkin karena tekanan di Jepang pekerjaannya ya begitu ya. Keesokan harinya Dan masih terngiang-ngiang sama omongan 2 pria kemarin. Ia merasa bahwa hidup dia begini-begini aja tanpa henti terkesan sangat membosankan padahal dia kan masih muda. Sedangkan di tempat lain, Tetsu dan Chiharu merasakan hal yang sama. Setelah perang lawan Mighty Warriors, Dope sampai Kuryu sekalipun, hidup mereka ini kan kembali normal nih, tapi terlalu damai gitu. Sampai mereka lama-lama juga bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu aja. Mereka sempat berpikir kalau suatu saat nanti Cobra tidak di Sano. Berarti mereka dong yang harus nerusin. Karena semua pemimpin Sword pasti ada waktunya untuk regenerasi. Murayama akan lulus. Hyuga punya ajudan yang bakal nerusin. Rude Boys bahkan udah ada pemimpin baru. Kemudian Rocky juga bisa mewariskan White Rascal ke anak-anaknya karena sekarang dia lagi ngebangun klub baru kan. Mereka semua sudah mencapai goalsnya masing-masing sekarang. Berarti suatu saat nanti Sano pun akan regenerasi dan dipimpin oleh mereka ini. Setelah membayangkan itu semua, Chiharu pun pergi bekerja. Di tempat kerja, Chiharu dihampiri oleh seorang nenek yang udah nganggep Chiharu tuh sebagai cucunya sendiri. Chiharu pun diberikan sejumlah uang. Namun karena tak tega, Chiharu diam-diam mengembalikan uang si nenek itu. Sepulang kerja, mereka kembali bertemu di tempatnya Tatebu Brothers. Di sana, mereka ditawari sebuah proyek tour musik gitu dengan menjadi vokalis band mereka. Duitnya tentu nggak main-main dan tentunya banyak cewek-cewek di acara tersebut dong. Namun, Dan Tetsu Chiharu pun menolak tawaran itu. Mio. Konyolnya setelah menolak tawaran itu, Chiharu yang paling peka pun sadar akhirnya. Sekarang mereka masih muda tapi uang udah ngepas. Udah 30-an nanti mereka punya uang tapi tidak ada waktu. Sedangkan kalau udah tua mereka punya waktu dan punya uang tentunya tapi tidak dengan kesehatan.
Maka dari itu selagi sekarang mereka punya kesempatan untuk refreshing dari hidup yang membosankan ini, ya udah mulai aja dulu. Anjay, Tokopedia email di bawah. Singkat cerita mereka fix tuh mau touring bertiga pakai motor buat refreshing. Dari alat sampai makanan dan budget jajan udah mereka siapin dari tabungan. Keesokannya Yamato dari Sanoh datang memberitahu kalau motor mereka sudah diperbaiki dan siap dipakai touring. Dimulailah touring mereka. Sampailah pada malam hari, mereka makan malam bersama ditemani dengan api unggun dan pemandangan kota Sword. Tetsu pun di sini sempat ngomong kalau teman mereka yang si Kanoi itu tadi kan ngajak ngeband touring gitu, bikin grup karena ucapan dari si Dan waktu lawan Kuryu dulu. Pada saat itu Dan bilang kalau dia, Tetsu dan Chiharu akan buat kelompok sendiri bernama DTC. Namun Kanoi ini tidak dimasukkan ke dalam inisial kelompok. Makanya mungkin dia merasa kalau ya jangan-jangan gue gak diajak nih gitu. ぶっちゃけダンさんのせいですか。えではね、俺らはもう三能連合会ちゃう DTC を結成した。俺は階層の妄想とかやめへん。ちょっとしたトラウマだよな。かわいそう。 Nah keesokannya mereka lanjutin lagi tuh touringnya dengan menyusuri beberapa kota sambil menikmati pemandangan di tepi laut. Sampai akhirnya mereka sudah keluar dari kota Sword tuh. Di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk istirahat sekalian melihat rute perjalanan mereka. Si Tetsu menyarankan untuk jalan lurus lewatin kota Toarushi. Ya, disinilah awal mula High and Low terkonfirmasi canon dengan Cross. Pada rencana mereka ini, si Chiharu justru menyarankan mereka untuk jangan melewati Toarushi. Nanti malah kena masalah. Chiharu pun bilang, lu tahu nggak Housen Academy? Kayaknya kita bakal ngelewatin wilayah mereka. Kalau sampai benar, mereka bertiga bisa kena masalah. Awalnya mereka senang dong, siapa tahu Housen Academy ini sama kayak Daruma Ika yang basicnya bela diri juga dan mungkin mereka bisa saling kenalan. Namun Chiharu ini bilang bukannya karena takut, tapi Chiharu nggak mau ada perkelahian di touring ini. Akhirnya mereka setuju dengan Chiharu untuk ngambil jalan muter biar nggak ngelewatin kota Toarushi. Nah ini sebenarnya mengkonfirmasi juga bahwa kota Toarushi itu ya cukup terkenal cuy. Dan mungkin mereka tuh nggak mau kena masalah sama geng-geng lain. Terutama di Toarushi kan ada geng motor juga, TFOA. Jadi mungkin mereka itu malas aja gitu untuk terlibat masalah entah itu sama TFOA ataupun mereka ngelewatin wilayah Housen malah kena masalah juga gitu. Di sisi lain Kanoi dan Ozawa sedang dalam perjalanan juga untuk laksanain manggung mereka. Balik lagi ke tiga sejoli yang udah mulai kehabisan uang cuy. Chiharu pun nanya ke orang sekitar ada nggak pekerjaan yang bisa mereka lakukan, yang penting dapat duit dulu buat bensin sama buat makan. Nah ternyata kebetulan ada pemandian air panas yang mungkin aja mereka butuh tenaga lebih. Berbeda dengan DTC tadi, Kanoi dan Ozawa kena musibah mobilnya mogok di tengah jalan cuy. Sedangkan Dan, Tetsu, Chiharu sudah sampai di lokasi untuk mencari pekerjaan sementara sampai uangnya kekumpul lagi buat lanjutin touringnya kan. Di sini mereka punya ide buat menetap lebih lama agar bisa nyari cewek juga sekalian. Faktanya di dekat mereka ada orang dari Daruma Ika yang ternyata mereka buka pertunjukan juga untuk nyari duit di kota itu. Balik lagi ke DTC yang ternyata susah banget nyari kerjaan di situ karena mungkin tenaga kerja yang dibutuhkan tuh ya sudah ada. Saat di perjalanan, Chiharu tanpa sengaja bertemu dengan seorang bocil bernama Morita Megumi. Kita panggilnya Megumi. Namun si bocil ini langsung pergi begitu saja. Malam harinya si Dan malah karaoke sedangkan Tetsu, Chiharu pusing mikirin duit mereka sisa sedikit. Nah di sini gue breakdown sedikit ya. Kalau kalian perhatikan di sini tuh bapak yang nge-voice over sebelum film High and Low dimulai itu ada cuy di sini ditampilin banget nak. Nih gue kasih lihat kalau dia nge-voice over kayak gini dan ini orangnya. 不倫をする男が
それでは歌っていただきましょう。めっちゃいい声してますね。あんまりこういうことしないんだよね。Si bapak-bapak penyuara Heiken Low ini akhirnya nawarin dong ke mereka kerjaan karena buat bayar minum aja mereka kudu ngirit cuy ternyata. Singkat cerita keesokannya mereka datang tuh ke tempat yang dimaksud si bapak tadi. Saat melakukan pekerjaannya, Chiharu tanpa sengaja bertemu seorang wanita bernama Morita Mari. Ya, dari namanya kalian sudah tahu kalau si Morita Mari ini ibunya Morita Megumi yang kemarin si Chiharu temui itu bocilnya. Dimulailah pekerjaan mereka dengan semua cobaan yang ada dan ya udah memang seperti ini tekanan pekerjaan di Jepang. あんた次こっち。洗うだけだから。はい。マリさん、俺やりましたよ。可愛いお子さんですね。ありがとう。 Setelah melakukan semua pekerjaan, mereka pun beristirahat sejenak. Namun tak lama dari itu mereka diberitahu bahwa ada tamu yang datang menginap. Pas mereka lihat tamunya ternyata... お前ら何してんの? Ya, mereka adalah anak buahnya Rocky yang datang liburan di penginapan itu. Di sisi lain, si Chiharu mendapat kabar kalau band yang akan hadir pada acara malam nanti tidak jadi hadir cuy. Setelah ditanya, ternyata bandnya itu si Ozawa dan Kanoi. Chiharu pun langsung memberi pelajaran kepada mereka berdua yang kebetulan berjarak tidak jauh dari tempat mereka bekerja. Di sisi lain, Dan Tetsu melayani anak buahnya Rocky. Anak-anak White Rascal ini bilang kalau Rocky lagi sibuk ngurusin klub baru yang bernama Haven. Nah, klub Haven ini masih proses renovasi, makanya cici-cicinya ini dibawa sama Rocky ke sini untuk sementara waktu. Sekalian liburan juga bocah-bocahnya. Setelah beres, Dan Tetsu dikasih tahu Chiharu kalau mereka akan tampil bantuin Ozawa dan Kanoi. Dengan begini, mereka sebenarnya nggak ada pilihan lain dong tentunya. Singkat cerita, mereka tampil tuh di acara musiknya. Setelah semua berjalan mulus, mereka sangat beruntung banget dapat duit sawer yang cukup banyak buat bekal lanjutin perjalanan. Miyazaki dan Mari pun memutuskan untuk memberikan mereka beberapa kamar untuk menginap beberapa hari. Jelas mereka sangat senang karena semua jerih payah mereka itu seharian ini membuahkan hasil. Malam harinya di kamar mereka, Tetsu kembali teringat dengan kenangan mereka bersama Sword, berjuang bersama, menegakkan keadilan di kota. Namun itu semua sekarang sudah lewat jauh ya. Para anggota Sword yang lain sudah move on pastinya dan fokus meniti karir. Keesokan paginya, Dan melihat Miyazaki yang keluar dari kamarnya si Mari. Cih, anjir lah. Chiharu yang tahu berita itu pun langsung jelek banget kan. Ia pun terus terang deh sama Miyazaki. Malam harinya si bertiga ini ngegibah tuh. Bahannya Megumi, Mari, sama Miyazaki ya. Anjing, obrolan laki-laki tengah malam ya. Intinya mereka tuh kayak pengen berusaha untuk ngebuat si Megumi ini jadi ceria lagi terlepas dari ibunya yang masih ragu menikah tapi mau ngebray aja. Keesokan paginya mereka bertiga itu melanjutkan aktivitas seperti biasa dan kembali bertemu Megumi. Nah, Megumi ini bilang kalau cincin yang dia pakai itu adalah pemberian dari almarhum ayahnya. Malam harinya mereka bertiga balik lagi ke tempat barnya si Abah voice over Hilo yang tadi yang gue bilang. Keesokannya, Chiharu menyampaikan sesuatu ke Miyazaki sedangkan si Dan ini diajak ke suatu tempat oleh Megumi. Tetsu sendiri meminta tolong pada anak buah Rocky, anak buahnya si Hyuga, dan juga Tatebu Brothers untuk membantunya. Pokoknya mereka bertiga akan mengadakan sebuah acara besar untuk si Mari agar menikah dengan Miyazaki daripada ngebray wae. Di sisi lain, si Dan ini akhirnya datang ke sebuah tempat yang ternyata tempat itulah yang menjadi memori indahnya si Megumi. Dia dikasih cincin sama ayah dan ibunya ya waktu di tempat ini.
Malam harinya, mereka dapat masalah baru karena ternyata cincinnya Megumi tuh hilang. Dan Tetsuyaru pun mencarinya, setengah mati tuh nyari tengah malam. Singkat cerita, acaranya pun dimulai besokannya. Akan tetapi, si Megumi ini merasa belum siap melihat keluarga barunya itu. Ia pun pergi meninggalkan acara disusul oleh si Dan. Namun masalah semakin suram karena si Megumi ini nggak ketemu cuy. Akhirnya, dan ingat kalau Megumi pernah bilang misalkan dia mengalami hari yang buruk gitu ya, dia bakal berada di mobil ayahnya. Dan ternyata benar, Megumi berada di sana. Tets dan Chiharu pun dapat tugas lain akhirnya. Saat berada dalam perjalanan, Megumi tanpa sengaja mendengarkan pesan rekaman dari ayahnya sewaktu masih hidup. Akhirnya, Megumi pun bisa menerima semuanya. Film ini ditutup dengan acara yang kita lihat di awal film tadi. Megumi pun akhirnya menerima si Om Miyazaki ini sebagai ayahnya. Atas bantuan dan Tetsuyaru, keluarga Megumi kembali membaik. Mereka pun diberikan tips sebagai rasa terima kasih, jumlahnya lumayan besar, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka menyusuri tempat-tempat seru lainnya. Tamat. Film ini memang sengaja dibuat oleh pihak High and Low sebagai jembatan sekaligus jeda refreshing gitu. Karena sebelumnya itu kan dari Story of Sword sampai Final Mission isinya tuh dark pisan cuy. Sampai banyak korbannya gitu kan. Jadi film DTC ini dibuat sebagai pembuktian juga kalau High and Low tuh gak sekedar film gelut. Tapi banyak pesan yang dapat diambil dari filmnya. Setelah film ini ada High and Low The Wars pertama yang dimana menjadi konflik awal terjadinya perang antara Housen dan Oyako. Filmnya udah pernah gue bahas, udah gue bikin pokoknya alur cerita sekaligus breakdownnya detail. Klik link di pojok kanan atas saja. Nah gue pengen ngebahas soal Towarushi-nya nih yang jadi Easter egg di film ini cuy. Kalau lu lihat peta Towarushi di situ tuh sebenarnya ada beberapa tulisan kanji kan. Gue berusaha untuk nanya ke teman gue yang memang tinggal di Jepang. Nah tapi ternyata dia cuman bisa nge-translate bagian nih. Gue kasih tanda panah. Bagian itunya aja yang dia bisa translate. Kata dia bagian yang itu tuh yang gua tanda panahin itu tulisannya adalah Balai Kota Towarushi atau tempat pemilihan Towarushi gitu. Nah sisanya tuh ada huruf-huruf kanji kan di atasnya. Nah gua nggak bisa translate itu apa karena kurang jelas cuy. Mau di zoom kayak apapun kurang jelas. Padahal ini gua udah file Blu-ray tapi nggak tahu kenapa emang kayaknya sengaja agak terlalu dibuat buram gitu ya. Jadi cuma kelihatan tulisan kanji kota Towarunya aja gitu. Siapa tahu di situ ada sesuai dengan yang ada di Cross ya. Ada Kurosaki, Kawada, ada Rindo, ada Suzuran, Housen, dan berbagai macam sekolah lainnya gitu menurut gua. Nah ini sebenarnya jadi konfirmasi juga bahwa pengetahuan si Chiharu kan Chiharu nih yang tahu soal Towarushi. Mungkin karena pengetahuan Chiharu ini nih kuncinya tuh di sini cuy. Chiharu tuh tahu banget soal Towarushi. Bahkan dia tahu Housen. Nah sosok Chiharu ini kayaknya bakal jadi kunci deh untuk setelah film ketiga High and Low The Wars yang ketiga nih. Kan ini baru yang kedua tuh The Wars X Cross. Nanti film ketiganya kita nggak tahu itu judulnya apa. Tapi setelah film ketiga itu pasti bakal ada jeda kayak DTC kayak gini lagi cuy. Terus abis itu baru entah itu tentang Towarushi-nya, entah itu cerita yang berbeda lagi. Karena informasi yang dia miliki tuh berguna banget cuy. Kalau menurut gua sih mereka bertiga ini karena saking friendly-nya nih ya kan. Jadi bukan sekedar kuat doang gitu. Mereka tuh friendly banget memang mereka bertiga ini. Kayaknya nih ada change nih mereka ini bakal ketemu sama TFOA di DTC yang berikutnya setelah High and Low The Wars yang ketiga. Dan sebenarnya ini jadi konfirmasi juga soal peta Towarushi yang ditampilkan pada live action ya. Karena setahu gue di Crow Zero 1, Crow Zero 2 sampai Crow Explode itu tuh belum ada peta yang sejelas ini gak sih soal kota Towarushi. Gue gak bisa mengkonfirmasi apakah ini sesuai dengan manganya atau tidak. Karena kalaupun gak sesuai pun ya udah gitu. Mungkin justru yang versi live action ini disesuaikan dengan bentuk Jepangnya aja gitu ya gak sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi gak usah terpaku sama manganya juga gitu kalau soal peta kayak begini doang mah. Mungkin segitu dulu breakdown sekaligus alur cerita dari High and Low DTC
Terima kasih yang udah nonton, bayarnya pakai like, subscribe, dan lonceng. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time. Mulut diciptakan di depan agar tidak berbicara di belakang. Tuh anjing, ngerti lu goblok. Mulut diciptakan tuh ngomong di depan. Jangan suuzon. Ngomong kalau ada masalah tuh ngomong, langsung ngomongin. By phone ke, ketemu ke, jangan keluar-keluar sosial media lo. Sorry gue.